Puji Tuhan, segala puji, segala hormat selayaknya hanya bagi Dia, tidak untuk yang lain-lain. Yang sudah memperkenankan kita untuk mengusahakan ibadah raya minggu di petang atau sore hari ini. Tentu karena kemurahan Tuhan, damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita masing-masing. Demikian juga anak-anak Tuhan, demikian juga sidang jemaat di Malaysia, di Bandung. Juga Tuhan memberkati Anda di sana. Tidak lupa saya menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Bahkan setia memberi diri untuk digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan memberkati kita semua dan damai sejahtera Kristus memerintah di hidup kita masing-masing. Selanjutnya kita mohonkan kemurahan dari hati Tuhan supaya lewat pembukaan firman Tuhan yang akan kita terima di sore ini mampu meneguhkan kehidupan kita masing-masing menjadi suatu gereja yang bijaksana, mendirikan rumahnya di atas batu sehingga di hari-hari terakhir ini kita kuat, tidak mudah goyah terhadap pengaruh-pengaruh yang tidak suci. Puji Tuhan, kiranya permohonan doa kita didengarkan oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya kita segera terima firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-13. Firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu Wahyu pasal 13 dan kita sudah awali pada minggu yang lalu. Wahyu pasal 13 ini dalam susunan tabernakel terkena kepada pintu gerbang. Minggu lalu telah saya sampaikan. Berarti percaya, puji Tuhan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah pintu gerbang menuju kerajaan surga. Amin saudaraku, puji Tuhan. Tetapi saudaraku, kita melihat di sini dalam Wahyu 13 langsung menampilkan binatang yang keluar dari dalam laut. Puji Tuhan. Haleluya. Nah sekarang pertanyaannya, percaya kepada Tuhan sebagai pintu gerbang surga atau percaya kepada perkara yang lain sebagai pintu gerbang surga? Mari kita ikuti Wahyu 13 ayat 1 langsung. Demikian firman Tuhan. Ya. Binatang yang keluar dari dalam laut. Puji Tuhan terus. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ini dulu nanti kita lihat terus. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Iya. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Itu merupakan bagian yang kedua. Bagian yang ketiga terus. Dan pada kepalanya tertulis nama Puji Raja. Tuhan. Kembali saya akan sampaikan ayat 1 ini. Diawali dari Rasul Yohanes melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ini bagian yang pertama. Rasul Yohanes melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Jelas itu menunjuk antikris. Amin. Jelas itu menunjuk antikris. Singkatnya, antikris keluar dari air yang banyak. Laut sama dengan air yang banyak. Kita lihat air yang banyak, Wahyu 17 ayat 15. Ayat ini disinggung kembali. Minggu lalu telah disinggung, tetapi disinggung kembali sore hari ini tidak apa-apa ya. Amin. Wahyu 17 ayat 15, baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Lalu ia berkata kepadaku, Iya. semua air yang telah kau lihat, Semua air yang telah kau lihat, terus di mana wanita pelacur itu duduk, itulah air yang banyak. Wanita pelacur itu menduduki air yang banyak. Terus adalah bangsa-bangsa, itulah bangsa-bangsa. dan Terus rakyat banyak, rakyat banyak. dan kaum dan bahasa. Puji Tuhan. Laut atau air yang banyak. Itulah bangsa-bangsa yang banyak. Namun kalau kita perhatikan pada ayat ini, hatinya telah diduduki, hatinya telah dikuasai oleh perempuan Babel. Arti rohaninya untuk kita sekarang adalah bangsa-bangsa yang banyak, air yang banyak, laut yang banyak, telah melacur. Hatinya telah diduduki oleh perempuan Babel, berarti telah melacur. Sama dengan berzina, sama dengan menduakan hati Tuhan, beralih ke lain hati. Itu namanya melacur. Menduakan hati Tuhan karena beralih ke lain hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Wahyu 17 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Puji Tuhan. Jadi laut atau air yang banyak itulah bangsa-bangsa yang banyak. Namun setelah kita perhatikan di ayat 15 itu
hatinya telah diduduki, hatinya telah dikuasai oleh perempuan Babel. Artinya air yang banyak telah melacur, sama dengan berzina, sama dengan menduakan hati Tuhan karena sudah berpaling ke lain hati. Wahyu 17 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Ini kita lihat dalam sisi yang rohani ya, saudara. Amin. Puji Tuhan, ayat 4 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ya, Penghakiman atas Babel. terus Dan perempuan itu memakai kain ungu Ya. dan kain kirmizi. perempuan Babel memakai kain ungu dan kain kirmiji. Dari tampilan ini jelas dia ada di tengah ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Amin. Jelas dia ada di tengah ibadah dan pelayanan. Terus, Yang dihiasi dengan emas, ya semakin nyata lagi terus. permata dan mutiara. Iya, dari penampilan ini sudah jelas dia ada di tengah ibadah dan pelayanan. Tetapi, terus, Dan di tangannya ada suatu cawan emas, ya, penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. terus, Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. ya, Babel besar, Babel besar, terus, ibu dari wanita-wanita ibu pelacur, dari wanita-wanita pelacur. dan dari kekejian bumi. Puji Tuhan. Lihat singkatnya, bangsa-bangsa atau orang banyak melacur, ya telah melacur kepada perempuan Babel disebabkan karena perempuan Babel itu ternyata di tangannya ada sebuah cawan emas. Ada sebuah cawan emas, namun berisi kekejian dan kenajisan percabulannya. Puji Tuhan. Memang perempuan Babel ini tampak dari penampilannya ada di tengah ibadah dan pelayanan. Tapi sayangnya di dua tangannya ada sebuah cawan emas. Tetapi isi dari cawan itu berisi dengan kekejian dan kenajisan percabulannya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang praktek kekejian. Praktek kekejian dalam kehidupan sehari-hari tidak menghargai atau tidak menghormati korban sehari-hari. Tidak perlu kita baca ayatnya. Percaya saja. Ya, amin saudaraku. Praktek kekejian dalam kehidupan kita, di dalam pengikutan kita kepada Tuhan ialah tidak menghargai atau tidak menghormati korban sehari-hari. Tidak menghargai korban sehari-hari, yaitu satu, korban sembelihan. Itulah ibadah pelayanan yang dihubungkan langsung dengan salib. Itulah korban Kristus atau korban Kristus. Korban sembelihan menunjuk ibadah dan pelayanan yang dihubungkan dengan salib atau yang dihubungkan dengan korban Kristus. Kemudian yang kedua, korban santapan. Itu menunjuk kepada firman Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dapat dipahami saudaraku? Itulah praktek kekejian di dalam hal mengikuti Tuhan. Tidak menghormati korban sehari-hari. Itulah korban sembelihan, ibadah yang dihubungkan dengan korban Kristus. Kemudian yang kedua, korban santapan. Itulah firman Allah yang heran dan dahsyat. Itu praktek kekejian. Amin saudaraku. Itu sebabnya antikristus disebut pembinasa keji. Karena menghentikan korban sehari-hari. Itulah korban sembelihan dan korban santapan. Ibadah yang dihubungkan dengan salib dan firman Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Kemudian praktek kenajisan percabulan. Praktek kenajisan percabulan. Meninggalkan ibadah dan pelayanan hanya karena perkara-perkara lahiriah atau hanya karena perkara-perkara duniawi. Itu praktek kenajisan percabulan. Meninggalkan ibadah dan pelayanan, meninggalkan Tuhan hanya karena perkara-perkara lahiriah, hanya karena perkara-perkara duniawi. Perkara di bawah, perkara yang ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Itu praktek kenajisan percabulan. Supaya hal ini meneguhkan kita, kita baca dulu sejenak Ibrani pasal 12. Mari berdiri dituntun oleh pembukaan firman. Amin. Ibrani 12 ayat 16. Baca. Demikian firman Tuhan. Tadi praktek kenajisan percabulan, meninggalkan ibadah hanya karena perkara lahiriah, perkara di dunia. Ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul. Ya, puji Tuhan, kenajisan percabulan tadi, jangan ada orang yang menjadi cabul terus Atau yang mempunyai nafsu yang rendah sama seperti Esau, dengan nafsu rendah seperti Esau terus. yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan. Esau menjual hak kesulungannya demi semangkok sop kacang merah.
Disebutlah orang semacam ini orang cabul, sama dengan nafsu rendah. Jadi menjual hak kesulungan, meninggalkan ibadah dan pelayanan demi perkara-perkara lahiriah, perkara duniawi. Itu namanya nafsu rendah atau bersifat cabul. Cabul juga disebut kehidupan yang najis. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Ini loh praktek kenajisan percabulan. Meninggalkan ibadah demi semangkok sop kacang merah, demi perkara-perkara lahiriah, demi perkara yang ada di dunia ini. Itulah praktek kenajisan percabulannya. Sehingga dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa air yang banyak betul-betul antikris. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Hatinya sudah melacur kepada perempuan Babel. Sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tulis saja. Ada 3 golongan benih-benih antikris. Supaya semua diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ada 3 golongan benih-benih antikris. 1, tidak perlu kita baca ayatnya. 1, orang fasik. Sama dengan sombong, angkuh. Yesaya 57 ayat 20 sampai 21. Karena hal ini sudah disinggung pada minggu yang lalu, jadi baca kembali di rumah saja. 2, hati yang degil atau keras hati. Yeremia pasal 6 ayat 23. Kemudian 3, bangsa kafir yang suka menyerang, tidak suka menyerah kepada Tuhan, bertahan dengan kebodohan. Yehezkiel 26 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Inilah 3 benih, inilah 3 golongan benih-benih antikris. Semuanya keluar dari air yang banyak, melacur kepada perempuan Babel. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi ketiga hal tersebut keluar dari dalam laut. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ketiga perkara tersebut, baik yang pertama orang fasik, sombong, angkuh, baik hati yang degil, baik juga bangsa kafir, suka menyerang, tidak suka menyerah kepada Tuhan, mengangkat 2 tangan. Puji Tuhan. Ketiga golongan ini merupakan benih dari antikris dan ketiga-tiganya keluar dari dalam laut. Puji Tuhan, lebih dalam. Yesaya 27. Puji Tuhan, saya berharap sidang jemaat maupun anak-anak Tuhan yang memberi diri digembalakan lewat live streaming ikuti rangkaian dari ayat-ayat firman Tuhan supaya nanti terbuka rahasia firman. Ayat menjelaskan dan menguatkan ayat yang lain. Jadi bukan cerita si kancil menjelaskan satu ayat, itu keliru. Keliru hal yang seperti itu. Apalagi ditambah guyon-guyon, keliru lagi 2 kali lipat. Amin. Yesaya 27 ayat 1, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Israel diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, Ya. besar dan kuat. Ya, dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat. Terus Atas Lewiatan, atas Lewiatan. Terus ular yang meluncur. ular yang meluncur. Atas Lewiatan, Kemudian disebut juga lewatan ini ular yang melingkar. ular yang melingkar. Terus Dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. puji Tuhan. Haleluya. Lewiatan meluncur dan melingkar. Sehingga yang menjadi sasarannya di sini ialah ada 2. 1, orang-orang yang berlambat-lambat, atau orang-orang yang menunda-nunda, atau orang yang bermasa bodoh terhadap ibadah dan pelayanan. Saya ulangi, Lewiatan meluncur dan melingkar. Meluncur dan melingkar sehingga yang menjadi sasarannya ialah ada 2. 1, orang yang berlambat-lambat, atau orang yang suka menunda-nunda, atau orang yang bermasa bodoh terhadap ibadah dan pelayanan. Mengapa orang-orang semacam ini yang menjadi sasaran dari Lewiatan? Sebab Lewiatan meluncur dengan kecepatan tinggi. Sehingga siapa yang bermasa bodoh akan dilibas habis dengan Lewiatan. Siapa yang suka menunda-nunda pekerjaan Tuhan akan dilibas oleh Lewiatan. Siapa yang bermasa bodoh terhadap firman, ibadah dan pelayanan, lebih terhadap pembukaan firman, akan dilibas oleh Lewiatan. Itu loh, camkanlah baik-baik. Sebelum kita mengalami kerugian yang besar, dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan.
Kemudian yang kedua, orang-orang yang bertahan dan mempertahankan kebodohannya. Orang-orang yang bertahan dan mempertahankan kebodohan. Bertahan dengan kebodohan. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa orang-orang semacam ini yang menjadi sasaran Lewiatan? Jawabnya adalah, sebab Lewiatan adalah ular yang melingkar. Amin. Sebab Lewiatan adalah ular yang melingkar. Melingkar artinya mengurung, mengikat, sehingga seseorang tetap bertahan dan mempertahankan kebodohannya. Mempertahankan kejahatannya. Mempertahankan kenajisannya. Mempertahankan kefasikannya. Mempertahankan kecemaran-kecemarannya. Nah, inilah sasaran dari Lewiatan. Mengapa orang yang bertahan dan mempertahankan kebodohannya menjadi sasaran Lewiatan? Karena Lewiatan itu melingkar. Amin. Melingkar artinya mengurung, mengikat, sehingga seseorang tetap bertahan dan mempertahankan kebodohan. Lewiatan, coba baca lagi ayat 1 itu. Cepat. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar, dan kuat. Ya. Atas Lewiatan ular yang meluncur. Lewiatan ular yang meluncur. Atas Lewiatan ular yang melingkar. Ular yang melingkar terus. Dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Lewiatan itu adalah ular naga yang dari laut. Inilah yang meluncur, inilah yang melingkar. Sehingga hati-hati, sasarannya ada dua. Yang berlambat-lambat, yang menunda-nunda, yang bermasa bodoh terhadap ibadah dan pelayanan. Dilibas habis oleh setan. Hati-hati loh saudara, ini akhir zaman. Amin saudaraku. Kegenapan hari Tuhan sudah dekat. Jangan bermain-main. Kalau tidak mau menyesal di kemudian hari. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian yang sasarannya yang kedua adalah, saudaraku, sasaran yang kedua adalah yang masih tetap mempertahankan kebodohannya. Mengapa? Karena Lewiatan itu melingkar, mengikat, mengurung sehingga tidak keluar dari lingkaran setan. Itu terus bolak-balik. Terus dalam kenajisannya, terus dalam dustanya, terus dalam kecemaran-kecemaran yang lain. Kenapa? Itu artinya dia sudah dihabisi oleh Lewiatan, ular naga yang keluar dari dalam laut. Kenapa orang bertahan dalam kebodohan? Dia sudah dihabisi oleh Lewiatan, ular naga yang dari laut loh saudara. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dapat dipahami ya? Puji Tuhan. Haleluya. 1 Yohanes 2. Suratan 1 Yohanes 2 ayat 18. Bisa diikuti saudara? Amin. Puji Tuhan. Salib atau koreksi dosa itu merupakan kasih Allah. Kalau tidak ada salib, koreksi dosa, hati tidak terkoreksi, itu bukan ibadah loh saudara. Itu bukan ibadah dengan salib, bukan. Ibadah daging namanya. Ayo, terbuka sekarang. Terbuka sekarang. Amin. Cara berpikir yang lama lupakan. Di tengah ibadah dan pelayanan ini, Tuhan mau datang. Suratan 1 Yohanes 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan, antikristus. Ya. Ayat 18 sampai 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang Puji terakhir. Tuhan, waktu ini waktu yang terakhir, kedatangan Tuhan sudah dekat. Kegenapan hari Tuhan sudah di ambang pintu, di depan mata. Terus, Dan seperti yang telah kamu dengar, ya, seorang antikristus akan datang. tandanya antikristus muncul, tampil di mana-mana. 4 penjuru angin, seantero dunia, timur, barat, utara, selatan. Terus, Sekarang telah bangkit banyak antikristus. betul. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jangan main-main. Jangan main-main. Kalau memang tidak mau mengalami kerugian besar di kemudian hari, jangan main-main. Jangan main-main. Puji Tuhan. Haleluya. Antikris telah muncul. Itu tandanya hari-hari ini akhir zaman. Kegenapan hari Tuhan sudah dekat. Jangan bermain-main.
nyawa tidak bisa dihargai dengan 10 triliun. Binasa selama-lamanya, menderita selama-lamanya di dalam api neraka. 7 kali lebih panas dari dapur manapun, termasuk dapur api Krakatau Steel. Arti 7 kali lebih panas artinya panasnya sempurna. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, Terus? tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada Iya. kita. Tidak sungguh-sungguh di dalam hal mengikuti Tuhan. Tidak sungguh-sungguh di dalam hal ibadah dan pelayanannya. Tidak sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Terus? Sebab jika mereka sungguh-sungguh Andai termasuk kata pada kita, saja dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam ibadahnya, sungguh-sungguh seorang imam sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, sungguh-sungguh memperhatikan kesuciannya, sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan, pasti tetap menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai Tuhan. amin. Saya tidak tahu ya, pelayan Tuhan dengar firman ini mau berubah apa tidak. Saya tidak mengerti, tapi saya berharap berubahlah supaya jangan mengalami kerugian di kemudian hari. Tetapi sidang jemaat yang belum menjadi imam juga harus memperhatikan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Jadi singkatnya, menjadi bagian atau bilangan dari antikris karena tidak sungguh-sungguh di dalam hal mengikuti Tuhan. Itu singkatnya. Menjadi antikris karena tidak sungguh-sungguh di dalam hal mengikuti Tuhan. Akibatnya telah diterangkan di atas. Akibatnya, strip pertama, perempuan Babel menduduki hati mereka. Sama dengan melacur seperti Esau. Perempuan Babel menduduki air banyak. Sama dengan artinya melacur seperti Esau. Dapat dipahami saudaraku? Itu nafsu rendah. Itu nafsu rendah. Itu murahan. Kalau menginginkan perkara lahiriah, meninggalkan ibadah demi perkara lahiriah, itu nafsu rendah. Kehidupan yang murahan. Nafsunya rendah. Hati-hati ya. Tidak salah kuliah. Tapi jangan sampai karena kuliahmu, engkau tinggalkan ibadah. Itu nafsu rendah. Kalau ukuran dunia, kalau gelarnya tinggi sampai doktor, dia mulia. Itu ukuran dunia. Tapi kita sekarang dalam Tuhan. Tidak boleh sama. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Itu sebabnya sungguh sangat berbeda di dalam Tuhan dengan di luar Tuhan. Kalau di dalam Tuhan, yang terbesar menjadi yang termuda. Pemimpin menjadi pelayan. Tapi orang dunia tidak. Kalau dia orang dunia yang disebut jadi pemimpin, kalau jabatannya tinggi, kalau kedudukannya tinggi, uangnya banyak, hartanya banyak, barulah disebut dia pemimpin dalam ukuran dunia. Tapi dalam Tuhan tidak lagi seperti itu. Yang terbesar menjadi yang termuda. Pemimpin menjadi pelayan. Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian akibat yang kedua, Lewiatan meluncur dan melingkar terhadap orang yang tidak sungguh-sungguh. Jadi menjadi bagian dari antikris karena tidak sungguh-sungguh di dalam hal mengikuti Tuhan. Akibatnya perempuan Babel menduduki hati mereka sama dengan melacur seperti Esau. Yang kedua, Lewiatan meluncur dan melingkar terhadap orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu akibatnya, saudara. Haleluya. Sekarang kita bandingkan dengan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam hal mengikuti Tuhan. Sungguh-sungguh di dalam hal ibadah dan pelayanannya di hadapan Tuhan. Mari kita bandingkan ya. Wahyu pasal 8. Kiranya hal ini kita pahami masing-masing ya. Kita bandingkan dengan anak Tuhan yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya, dalam pelayanannya, dalam penyerahannya, dalam pengikutannya kepada Tuhan. Wahyu 8 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Iya. Meterai yang ketujuh. Iya. Maka datanglah seorang malaikat lain. Ya. Dan ia pergi berdiri dekat mesbah. Malaikat lain. Saudaraku, jangan terkecoh dengan sebutan malaikat lain. Ini tidak lain, tidak bukan. Ini adalah pribadi Yesus.
Mengapa saya katakan pribadi Yesus? Karena dia imam besar, kepala rumah Tuhan, imam besar. Dan tugasnya adalah, baca terus. Dan ia pergi berdiri dekat mesbah Nah, mesbah, terus. dengan sebuah pedupaan emas. Mesbah dupa, terus. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan Ya. untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus Terus. di atas mesbah emas di Ya. hadapan takhta itu. Ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu Ya. dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita melihat Yesus tampil sebagai imam besar agung. Ia memimpin ibadah kita sampai kepada kedudukan yang tertinggi, yakni doa penyembahan. Berarti kalau kita sungguh-sungguh di tengah ibadah, sungguh-sungguh di tengah pelayanan, sungguh-sungguh di dalam mengikuti Tuhan, maka kehidupan kita, ibadah kita akan dipimpin, dituntun sampai kepada puncaknya, sampai kepada kedudukan yang tertinggi. Itulah doa penyembahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mengapa demikian? Sebab di tangan imam besar agung, malaikat lain, malaikat yang kuat, itulah pribadi Yesus sebagai imam besar. Di tangannya ada pedupaan emas, berisi kemenyan untuk dibakar. Berbanding terbalik dengan perempuan Babel. Memang sepertinya ada di tengah ibadah dan pelayanan, tapi di tangannya ada cawan emas. Cawan emas sama, tapi berisi kekejian, berisi nafsu percabulan perjinahan, berbanding terbalik. Ini loh saudaraku, sungguh-sungguh loh perhatikan ini firman Tuhan sore ini. Amin saudaraku. Itu loh. Haleluya. Terasa loh perbedaannya toh saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Maka untuk yang kesekian kali saya sampaikan kepada saudara, sidang jemaat Allah, keluarga Allah, GPT Betania, kita ini adalah orang-orang yang paling bersyukur loh saudara. Tuhan menyatakan isi hatinya langsung gamblang kepada kita. Siapa kita? Bangsa kafir, kehidupan yang hina, tapi diperhatikan, kehidupan yang dikucilkan. Dikecilkan, tidak masuk hitungan bangsa kafir. Tapi biarlah kehidupan rohani kita persis seperti perempuan Sirofenesia, Kanani. Memang anjing itu, tetapi anjing itu makan remah-remah yang berjatuhan dari meja tuannya. Asal kita mau memungut, menghargai pembukaan firman, bangsa kafir, bangsa yang tidak diperhitungkan, mendapat pertolongan, anaknya sembuh. Kehidupan yang terkecilkan, bangsa kafir bisa tertolong. Itu bisa dilihat dari ungkapannya. Roti itu hanya diberikan kepada anak-anak bangsa Israel. Tidak layak dilemparkan kepada anjing. Baru dia menjawab, betul Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah dari meja tuannya. Dari ungkapan ini barulah kita mengerti. Bangsa kafir akan tertolong kalau mau menghargai pembukaan firman Allah. Selama ini, sampai hari ini bangsa Israel masih keras hati. Akhirnya bagaikan roti, makanan yang tercecer dari meja tuannya. Tertolonglah bangsa kafir kalau mau menghargainya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, ibadah pelayanan dari orang yang sungguh-sungguh di dalam hal mengikuti Tuhan. Sungguh-sungguh di tengah ibadah dan pelayanannya. Akan sampai kepada puncak ibadah. Itulah doa penyembahan. Sebab itu ibadah tidak boleh dijalankan secara liturgis. Ibadah, tubuhnya ada di tengah ibadah, tapi hatinya tidak diserahkan kepada Tuhan. Itu tidak benar. Tuhan tahu siapa yang menjadi milik kepunyaannya. Kenapa? Karena Tuhan yang menyelidiki hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Pendeknya, saudaraku, Imam Besar Agung memimpin kehidupan yang sungguh-sungguh kepada penyembahan yang benar. Puncak ibadah, suatu kedudukan yang tertinggi.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lanjut. Lebih dalam arti rohani penyembahan. Supaya kita mengerti arti rohani penyembahan. Yang pertama, Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai 10. Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ya, Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. nah, ini ibadah dan pelayanan dari 4 makhluk. Ibadah dan pelayanan dari 4 makhluk dan 24 tua-tua di dalam kerajaan surga. Saya merindu ibadah pelayanan kita di bumi ini menjadi bayangan dan gambaran dari ibadah pelayanan di dalam kerajaan surga. Amin. Maka sudah terang saja itu bisa terjadi kalau kita menggunakan pola tabernakel. Tabernakel itu miniatur surga. Yesus tabernakel sejati. Menurut Ibrani pasal 10. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai 10. Baca. Demikian firman Tuhan. Terus, Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian. makhluk-makhluk itu maksudnya 4 zat atau 4 makhluk, itulah singa dalam Wahyu pasal 4 ayat 7, singa, anak lembu, muka manusia, dan burung nasar. Terus, Mempersembahkan puji-pujian ya, dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang Terus, duduk di atas takhta itu ya, dan yang hidup sampai selama-lamanya. memang itu pujian hanya kepada Dia, tidak kepada yang lain. Ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu Lalu 24 tua-tua tersungkur, terus di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. ya, 4 makhluk memuji di hadapan Dia, lalu 24 tua-tua tersungkur di hadapan Dia, terus Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. menyembah. Terus Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, terima kasih sampai di situ. Di sini kita perhatikan setiap kali 4 makhluk mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu. Tetapi dalam kesempatan yang lain, 24 tua-tua tersungkur dan menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Berarti ibadah dan pelayanan mereka di dalam kerajaan surga sudah memuncak sampai kepada penyembahan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian kita perhatikan di sini, 24 tua-tua itu selanjutnya melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta itu. Melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta itu artinya segala kemuliaan hanya bagi Dia, bukan untuk yang lain-lain. Itu arti penyembahan yang pertama. Jadi saudara, kalau anak Tuhan beribadah, kalau seorang imam melayani Tuhan, tetapi ada motif-motif lain, itu namanya mencuri kemuliaan. Kalau ibadah, kalau melayani ada kepentingan-kepentingan diri, itu namanya mencuri kemuliaan. Sekalipun orang semacam ini tekun dalam 3 macam ibadah pokok sampai tekun mengikuti ibadah 2 penyembahan, maka ibadah seperti ini belum sampai kepada penyembahan. Belum sampai kepada penyembahan. Arti penyembahan yang pertama, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Itu loh, harus dicamkan itu sungguh-sungguh. Maka setiap kali saya berdoa, saya dengar. Saat doa sendiri menonjol. Saat menengking setan tidak menonjol. Tidak ada kebersamaan. Ini ibadah semacam ini belum sampai ini kepada penyembahan. Itu kepentingan dirinya. Tidak ada artinya penonjolan. Itu sebabnya saya sampaikan saudara, perhatikan sungguh-sungguh. Tuhan mengenal milik kepunyaannya. Mengapa? Karena Tuhan yang menyelidiki hati manusia. Sungguh-sungguhlah ibadah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Supaya jangan menjadi bagian dari antikris. Dipahami? Amin. Itu arti penyembahan. Menyembah 2-3 jam. Kalau kemuliaan bukan hanya untuk Tuhan, itu hanya sekedar berlutut. Tapi arti penyembahan,
Sesungguhnya yang pertama adalah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lalu penyembahan 1, 2, atau 3 jam sudah terbukti. Bukan sekedar berlutut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya kira jelas, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 11. Ya, Biarlah ibadah kita di bumi merupakan bayangan gambaran dari ibadah pelayanan di surga ya, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Maka kita bersyukur kita gunakan pola tabernakel, pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Atau pengajaran tabernakel dalam terangnya mempelai. Ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Lalu sambil berkata, dalam penyembahan itu kita lihat ungkapan mereka. Ya Tuhan, Allah kami, terus, Engkau layak menerima puji-pujian Terus. dan hormat dan kuasa. terus. Sebab Engkau telah menciptakan segala Engkau sesuatu. yang telah menciptakan segala sesuatu. Terus. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan Puji diciptakan. Tuhan. Kemudian, baik 4 makhluk maupun 24 tua-tua menyadari bahwa segala sesuatu ditentukan oleh karena kehendak Allah. Segala sesuatu hanya karena kehendak Allah. Jangan sampai saudara menempuh sesuatu, termasuk menempuh pendidikan, termasuk menempuh apa saja karena kehendak sendiri. Tetapi biarlah ibadah kita betul-betul nyata memuncak sampai doa penyembahan. Dan wujudnya nyata seperti yang kelihatan dari sikap 4 makhluk dan 24 tua-tua. Mereka menyadari betul bahwa segala sesuatu hanyalah karena kehendak Allah. Tuhan tahu, Tuhan sudah susun rencana-rencananya dalam pribadi individu-individu, setiap insani. Jangan karena kehendak masing-masing ya. Belajar ikuti apa maunya Tuhan. Inilah keadaan dari ibadah yang sudah memuncak sampai kepada doa penyembahan. Kerohanian yang sudah berada pada kedudukan yang tertinggi, penyembahan. Arti rohani penyembahan yang pertama, segala kemuliaan bagi Tuhan. Wujudnya, segala sesuatu hanya karena kehendak Tuhan. Tidak pernah memaksa kehendak sendiri. Amin. Puji Tuhan. Arti rohani penyembahan yang kedua, kita belajar dari Injil Matius pasal 27. Kalau kita ikuti dengan rendah hati dan lemah lembut, nanti saat kita menyembah enak, hancur hati kita, saudara. Karena kita sudah merasakan perhatian Tuhan tertuju kepada kita sekarang, bukan? Siapa kita? Tapi mendapat perhatian. Nah, di situ nanti hati kita hancur saat kita nanti menyembah. Puji Tuhan, sampai betul-betul nanti betul-betul rohani kita sampai kepada kedudukan yang tertinggi. Bukan dalam bentuk jasmaninya saja. Arti rohani menyembah yang kedua, Matius 27 ayat 50. Demikian firman Tuhan. Iya, Yesus mati. iya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, Yesus berseru pula dengan suara nyaring. lalu menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Artinya, penyembahan atau doa penyahutan dari Yesus sebagai anak kepada Bapa dilanjutkan dengan penyerahan diri Yesus sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Pendeknya, menyerah kepada kehendak Allah atau keputusan Allah. Inilah arti kedua dari penyembahan. Penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Menyerah kepada keputusan Allah. Inilah arti penyembahan yang kedua. Jadi doa penyahutan. Eli Eli lama sabaktani, itu doa penyahutan. Sekaligus penyembahan dari Yesus. Dia sudah melaksanakan kehendak Allah Bapa. Selanjutnya dia menyahut. Eli Eli lama sabaktani. Ini doa penyahutan sekaligus doa penyembahan. Lalu disertakan dengan penyerahan nyawa. Penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Itu arti penyembahan. Menyerah. Menyerah. Total menyerah kepada kehendak Tuhan. Itu tingkat rohani penyembahan. Menyerah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi bukan soal siapa yang lebih hebat. Tidak. Yang Tuhan tunggu. Ibadah kita memuncak sampai kepada doa penyembahan. Arti rohani yang kedua. Penyerahan total. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan.
Haleluya. Kita kembali untuk memperhatikan Wahyu 13 ayat 1. Bayangkanlah saudara, kalau kita tidak dituntun oleh pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, entah apalah jadinya hidup kita di kemudian hari loh saudara. Benar loh saudara. Kita hanya tahu pemberitaan firman Tuhan mengasihi, ajaiblah Tuhan. Hari-hari begitu saja. Tapi rencananya kita tidak paham. Bagaimana mungkin gereja Tuhan mendapat pertolongan dan keselamatan? Itu loh. Saudara harus camkan itu sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Maka kita patut bersyukur ibadah dihubungkan dengan salib. Amin. Kalau bukan salib yang menyelamatkan, untuk apa Yesus disalibkan? Loh, realistis loh cara berpikir. Puji Tuhan. Baik, kita kembali untuk memperhatikan Wahyu 13 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya, Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. puji Tuhan. Telah dipaparkan bukan? Amin. Bagian yang pertama ini dari ayat 1, pasal 13. Bagian yang kedua dari ayat 1, terus? Bertanduk 10 dan berkepala 7. Terus? Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya, bagian yang berikutnya dari ayat ini yang harus kita perhatikan ialah wujud dari binatang yang keluar dari dalam laut. Wujud dari binatang yang keluar dari dalam laut. Strip pertama bertanduk 10, strip yang kedua berkepala 7, strip yang ketiga 10 mahkota di atas tanduk-tanduknya. Itu wujudnya. Puji Tuhan. Jadi tidak apa-apa, ikuti penjumlahan ini walaupun berubah posisinya karena ada maksudnya di situ. Berarti 7 tambah 10 tambah 10 sama dengan 27. Jadi dirubah angkanya ya. Diawali dulu 7 tambah 10 tambah 10 sama dengan 27. Puji Tuhan, inilah wujud daripada binatang yang keluar dari dalam laut itu. Tetapi sebetulnya wujud ini hanyalah akal-akalan dari binatang tersebut. Binatang yang keluar dari dalam laut tersebut, itulah antikris. Itu hanyalah akal-akalan. Wujud yang nampak di depan mata itu hanyalah akal-akalan. Maka kalau kita beribadah, biarlah kita datang dengan setulus hati, semurni hati Tuhan Yesus, jangan akal-akalan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Mengapa saya katakan itu merupakan akal-akalan? Sebab angka 27 jelas itu menunjuk Injil. Atau 27 kitab dalam perjanjian baru itu Injil. Dengan rincian atau pembagiannya ialah 1. 4 Injil. Yang pertama 4 Injil. Itulah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Menampilkan pribadi Yesus sebagai kepala gereja mempelai pria surga. Barulah yang kedua, 23 surat berikutnya menampilkan gereja Tuhan atau sidang jemaat Allah sebagai tubuh Kristus mempelai perempuan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi secara khusus pribadi Yesus sebagai kepala gereja mempelai pria surga ditampilkan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan bagian yang kedua, 23 surat berikutnya dari Kisah Rasul sampai Kitab Wahyu menampilkan gereja Tuhan atau sidang jemaat Allah sebagai tubuh Kristus mempelai wanita Tuhan. Dalam Efesus pasal yang pertama, di situ dikatakan bahwa tubuh Kristus itu kepenuhan Dia. Jadi kalau tidak ada kepala, tubuh binasa. Karena tubuh kepenuhannya Dia, kepala. Surga tidak akan diterima kalau tidak tubuh tanpa kepala. Tubuh ini kepenuhan Dia. Surga juga bisa dipenuhkan kepada kita kalau kita betul-betul menempatkan Kristus jadi kepala. Amin, saudaraku. Kira-kira itulah yang ditampilkan oleh antikris. Seolah-olah dia mengadakan penyatuan antara tubuh dengan kepala. Seolah-olah dia membawa suatu misi yang luar biasa seperti pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Untuk membawa kita masuk dalam pesta nikah anak domba. Membawa kita masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna.
sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi. Itulah perjamuan malam kawin anak domba. Sesuai dengan yang tertulis di dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal 19 juga ada juga pesta yang lain. Pesta burung-burung. Jadi setan itu selalu ada tandingannya. Pesta nikah, dalam kesempatan yang lain ada pesta burung-burung. Pesta kenajisan. Burung itu tidak seperti binatang buas. Suaranya itu loh yang menjengkelkan. Cicit. Suara kenajisannya. Dihabisilah daging-daging ini. Tubuh yang tidak ada meterai Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Namun, perhubungan ini atau angka 27 ini dipalsukan oleh antikris. Dipalsukan oleh antikris. Hasilnya, saudaraku, membentuk jemaat palsu sehingga ditandai dengan banyaknya kepalsuan dalam hidup, dalam nikah, dalam rumah tangga, dan dalam segala perkara penuh dengan kepalsuan. Kalau hidup ditandai dengan kepalsuan, bukan hanya menyakiti hati Tuhan, tetapi nikah itu penuh dengan penderitaan loh saudaraku. Rumah tangga itu penuh dengan penderitaan. Percayalah. Puji Tuhan. Tapi anehnya, sekalipun oleh karena kepalsuan itu nikah menderita, rumah tangga menderita, hidup seseorang menderita, namun tetap saja mau dengan hidup dalam kepalsuan. Itu lagi yang paling lucu. Itu lagi yang lebih lucu lagi. Puji Tuhan. Sebab itu saya himbau. Kalau ibadah menghadap Allah, ayo kita tampil dengan jujur, tulus, tampil apa adanya. Setuju? Bicara apa adanya, sesuai dengan bicara apa adanya aja. Tujuannya menyenangkan hati Tuhan terus. Jangan ada tujuan-tujuan lain. Jangan terlihat manis tapi palsu. Itu wujud daripada antikris. Itu yang membuat anak Tuhan menderita, nikah menderita, rumah tangga menderita, hidupnya juga menderita. Kenapa? Karena penuh kepalsuan. Itu loh saudaraku. Jangan mau lagi ditipu oleh binatang yang keluar dari dalam laut. Wujudnya itu loh, jangan mau. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, itulah sedikit mengenai wujud. Haleluya, karena telah diterangkan pada minggu yang lalu. Mengapa saya mengulangi lagi? Karena menurut saya punya hati nurani, pada minggu yang lalu, betapa padatnya firman itu, walaupun penuh dengan pembukaan, tapi kalau padat bisa lupa. Saya hanya mengulangi kembali. Ya, amin saudaraku, puji Tuhan. Nah, itulah wujud daripada binatang yang keluar dari dalam laut. Sudah mengerti? Sudah? Puji Tuhan, sudah? Wujudnya sudah? Penuh dengan kepalsu? Puji Tuhan. Sehingga muncullah sidang gereja Tuhan yang palsu. Hidup yang palsu, nikah yang palsu, rumah tangga yang palsu, segala sesuatu palsu. Dan itu yang menyebabkan seseorang menderita. Tapi jangan kita mau ditipu oleh kepalsuan dari wujud dari antikris. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kembali kita membaca Wahyu 13 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. 10 mahkota, itulah wujudnya. Kita sudah lihat wujud dari binatang tersebut. Bagian yang kedua. Nah, sekarang bagian yang ketiga, bagian berikutnya terus. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Bagian berikutnya dari binatang yang keluar dari dalam laut, atau bagian berikutnya dari ayat 1 ini adalah binatang yang keluar dari dalam laut itu, pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Pada kepala binatang itu tertulis nama-nama hujat. Puji Tuhan. Proses terjadinya penghujatan
Istri pertama mula-mula tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mula-mula tidak mau mendengar firman Tuhan. Ogah-ogahan. Datang mungkin di tengah ibadah tapi ogah-ogahan. Proses berikutnya meningkat. Akhirnya ujung-ujungnya menolak firman Tuhan. Kalau itu dibiarkan, akhirnya terjadilah penghujatan, menghujat Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Biarlah di dahi atau di seluruh isi kepala kita ini tertulis namanya dan nama bapaknya. Juga tertulis kota Yerusalem baru. Tidak ada yang lain selain daripada itu. Itu tandanya gereja yang sudah dimeteraikan oleh Allah, milik kepunyaan Allah. Tetapi di sini kita melihat pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Kita lihat prakteknya. Wahyu 13 ayat 5 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Terus kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Menghujat Allah selama 3 tahun setengah nanti lamanya. Itulah puncak gelap malam atau puncak kesukaran. 3,5 tahun yang kedua atau pertengahan 7 masa yang terakhir. Ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Dia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, terus menghujat namanya. Menghujat Allah, menghujat namanya. Dan 2, kemah kediamannya. menghujat kemah kediamannya dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita perhatikan antikris membuka mulutnya menghujat, antara lain 1, menghujat Allah sama dengan Allah Bapa pasti masih diampuni. Kemudian menghujat namanya sama dengan anak Allah masih tetap diampuni. Tetapi yang ketiga, menghujat kemahnya dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk ibadah dan pelayanan kegiatan roh sama dengan Allah Roh Kudus, tidak diampuni lagi. Puji Tuhan. Yang tidak masuk akal adalah binatang ini kok bisa berani membuka mulut lalu menghujat Allah. Puji Tuhan. Ini kan tidak masuk akal, saudara. Anak Tuhan, kalau kita ingat riwayat penciptaan, setelah diciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Selanjutnya, hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia dari seonggok tanah liat. Lalu dibentuk segambar serupa dengan Allah, lalu dihembuskan nafas Allah, manusia hidup. Itu peristiwa penciptaan. Artinya kita datang dari Allah. Segambar serupa dengan Allah. Tetapi kalau manusia pada akhirnya membuka mulut, lalu menghujat Allah, itulah yang disebut binatang. Itu sebabnya antikris disebut binatang yang keluar dari dalam laut. Apa perbedaan binatang dengan manusia? Manusia punya akal sehat. Manusia punya hati nurani. Tetapi binatang tidak punya akal sehat dan tidak punya hati nurani. Itu sebabnya dia membuka mulut dengan segala kesombongan, menghujat Allah. Kalau kita sadar bahwa kita berasal dari Allah, dibentuk dari seonggok tanah liat, dibentuk segambar serupa dengan Dia, seharusnya kita hargai ibadah, kita hargai pelayanan, kita hargai pembukaan firman, kita hargai kemah Allah dengan segala kegiatan yang ada di dalamnya. Tapi kenapa berani menghujat? Karena dia binatang. Hati-hati ya. Kalau tidak menghargai ibadah, berarti binatang. Tidak menghargai kemah Allah, binatang. Tidak punya akal sehat, binatang. Tidak punya hati nurani, binatang.
Itu loh saudaraku. Paham saudara? Puji Tuhan. Itu sebabnya banyak anak Tuhan orang Kristen mohon maaf, tapi perilakunya binatang. Permisi bicara. Saya berharap kita yang hadir di sini belajar untuk menghargai kemah Allah, rumah Tuhan dengan segala kegiatan yang ada di dalamnya. Kalau tidak, sama dengan binatang, mohon maaf. Itu sebabnya dia disebut binatang yang keluar dari dalam laut. Puji Tuhan. Haleluya. Dahulu, sebelum kita mengerti tentang kebenaran, kesucian, dan kesempurnaan melalui pembukaan firman, kita anggap kebodohan itu kemuliaan kita. Tapi setelah kita dosa sudah disingkapkan, dosa dikoreksi, dibongkar dengan tuntas, lalu kita mau memang disucikan oleh pembukaan firman, terkadang kita bisa tertawa sendiri. Iya ya, dahulu saya sebelum digembalakan oleh pengajaran mempelai, memang saya ini bodoh sekali. Persis seperti binatang. Betul? Saya terkadang begitu, berpikir seperti itu. Dan malu sendiri. Kalau saya renungkan diri masa lalu, malu sendiri. Geli sendiri. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita bersama dengan Tuhan lewat pengajaran mempelai. Supaya kita jangan jadi jangan bagian dari binatang yang keluar dari dalam lah. Tuhan Yesus baik toh. Tuhan Yesus baik bukan? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Injil Lukas pasal 12 ayat 10. Ayat 10. Injil Lukas 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ya, menghujat anak manusia, menghujat Allah, menghujat anak manusia, terus ia akan diampuni. Masih diampuni. Masih diampuni. Allah Bapa, Allah Anak, masih diampuni. Terus? Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, siapa menghujat Allah Roh Kudus, menghujat Allah Roh Kudus, kemah Allah, dengan segala kegiatan roh yang ada di dalamnya, itu dihujat. Terus? Ia tidak akan diampuni. Tidak diampuni. Jangan hujat kemah Allah dengan segala kegiatan yang ada di dalamnya. Amin, saudaraku. Dengan segala kegiatan roh yang ada di dalamnya. Tidak akan diampuni. Selagi hari masih siang, waktu sudah dekat malam, sudah petang ini menjelang malam, sungguh-sungguhlah. Waktu yang tersisa ini tinggal sedikit. Waktu yang tersisa sedikit ini manfaatkan dengan baik. Jangan digunakan berburu daging seperti Esau lagi. Supaya kita memperoleh keselamatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 17. Tapi baca ayat 16 mulai. Demikian firman Tuhan. Ya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, ya, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Kenapa cabul? Kenapa nafsu rendah? Kenapa berzina? Kenapa melacur? Terus? Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Menjual ibadah dan pelayanan demi perkara lahiriah, demi gelar tinggi, demi kedudukan tinggi, demi uang banyak, demi jabatan dan lain sebagainya. Dia tinggalkan ibadah, dia jual hal kesulungannya. Tadi sudah diuraikan di atas, bukan? Amin. Ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat ketika ia hendak menerima berkat yang satu, hak kesulungan tadi, terus ia ditolak. Ia ditolak. Mengapa? Terus? Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Karena ia tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya.
Sekalipun ia mencucurkan air mata dengan tetes darah meraung-raung, ia ditolak. Tidak ada lagi kesempatan. Sebab itu, selagi hari masih siang, selagi ada kesempatan, itu kemurahan, kesempatan bagi kita untuk memperoleh selamat kembali kepada Dia. Kalau dahulu kita menghujat tanpa sadar karena kita tidak memperoleh pengertian yang baik, yang suci dari surga, dahulu jadi penghujat. Sekarang, selagi masih ada kesempatan, berbalik kepada Tuhan. Waktu yang tersisa tinggal sedikit. Jangan yang sedikit ini dipergunakan untuk berburu daging lagi, jangan. Manfaatkanlah waktu yang ada ini. Serahkanlah, ayo ikuti Tuhan sungguh-sungguh. Jangan lagi bermain-main, jangan lagi sibuk berburu daging di padang belantara sana, padang dunia sana. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin suruhku, puji Tuhan. Haleluya. Itulah binatang yang menghujat Allah, berani membuka mulutnya dengan segala kesombongan untuk menghujat Allah. Dia tidak tahu apa yang dia perbuatnya. Lihat sebagai contoh Raja Saul. Sebagai contoh Raja Saul. Puji Tuhan. 1 Samuel 15. Ayat singkat saja. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ayat 23. Contoh Raja Saul akhirnya menghujat Allah. Tadi menghujat itu prosesnya pertama-tama tidak mau mendengar firman, meningkat, menolak firman. Yang ketiga akhirnya menghujat Allah. Contoh Raja Saul. 1 Samuel 15 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Pendurhakaan berarti pemberontakan kepada Tuhan. Dosa pemberontakan atau pendurhakaan setara dengan dosa bertenung. Bertenung itu berarti mencari petunjuk dari arwah-arwah, mencari petunjuk dari peramal-peramal, mencari petunjuk dari horoskop-horoskop. Jadi orang yang memberontak, dosanya itu setara dengan orang yang bertenung, mencari petunjuk dari peramal, dari horoskop, dari arwah-arwah, di kuburan. Sekarang kuburan sudah masuk ke televisi. Menggunakan kartu, menggunakan apa saja. Kalau orang Kristen mau menerima petunjuk dari kuburan, dari kartu-kartu yang masuk ke televisi, lucu melihatnya. Lahir Kristen, tapi mencari petunjuk ke kuburan. Ke peramal-peramal, lucu melihatnya. Yang lucunya lagi, yang anehnya lagi, dianggap biasa saja. Tidak merasa bahwa itu sesuatu yang kecil di hadapan Tuhan. Coba bayangkan, yang seharusnya tentang kehidupan ini, harusnya kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, masa depanku gimana Tuhan? Kuliahku gimana Tuhan? Pekerjaanku, jodohku siapa sebetulnya? Yang ganteng, tapi tidak ibadah. Atau yang biasa tapi sungguh-sungguh melayani. Harusnya itu yang ditanya. Tapi lucu, datang ke kuburan. Tanya arwah-arwah. Arwah itu sudah dibawa ke televisi pakai kartu. Terus lincah lagi mulut perempuan itu bicara. Memberi masa depan. Luar biasa bodohnya kalau itu orang Kristen, itu orang bodoh. Membuat sakit hati Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Terus, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Kedegilan, kekerasan di hati, setara dengan dosa berhala dan terafim. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Contoh, meninggalkan ibadah hanya karena kesibukan duniawi, itu berhala. Jadi sekalipun kita tidak mendirikan patung
atau terafim, atau arca, atau tugu di dalam rumah. Tapi kalau kita degil, kalau kita keras hati, itu adalah dosa, setara dengan dosa penyembahan berhala. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Jadi kekerasan di hati, itu dosa penyembahan berhala. Sekalipun orang Kristen tidak mendirikan terapim, patung yang terbuat dari batu atau kayu, tetap itu merupakan penyembahan berhala. Sebab itu jangan keras hati. Amin. Orang yang keras hati tidak masuk surga. Itu berhala. Biarpun disebut orang percaya. Amin, saudaraku. Amin. Aku percaya sama Tuhan Yesus, tekun 3 macam pada pokok. Keras hati, berhala. Seharusnya yang disembah Tuhan, tapi berhala yang disembah. Tidak masuk surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Itulah Saul. Terus? Karena engkau telah menolak firman Tuhan. Menolak firman Tuhan. Tidak mendengar firman. Proses pertama, meningkat lagi. Menolak firman Tuhan. Terus? Maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Akhirnya ditolak sebagai raja. Saudaraku, hati-hati, jangan terkecoh. Setiap orang yang melayani Tuhan, belum tentu dari Tuhan. Setiap orang pelayan Tuhan, perhatikan, imamat rajani. Imam-imam dan raja-raja, itu yang disebut imamat rajani, atau pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Tidak semua dari Tuhan. Saul itu bukan dari Tuhan. Itu kehendak bangsa Israel. Jadi kalau hamba Tuhan melayani sesuai kehendak sendiri, melayani dengan metode-metode manusia duniawi, dibawa dalam gereja, itu bukan hamba Tuhan dari Tuhan. Itu hamba Tuhan karena kehendaknya sendiri. Dilihat enak-enak jadi hamba Tuhan, mau jadi hamba Tuhan. Itulah Saul. Pecah gereja, Tuhan dah angkat dia jadi hamba Tuhan, akhirnya dia angkat sendiri hamba Tuhan. Nah, itu loh, hati-hati. Hati-hati. Tapi kita tidak dibodoh-bodohi Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel. Ulangi dulu ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Terus. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Terus. Karena engkau telah menolak firman Tuhan. Engkau telah menolak firman Tuhan. Terus. Maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ya. Saul ditolak sebagai raja sebab ia telah menolak firman Allah. Pendeknya, Saul tidak taat kepada firman Allah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Di mana ketidaktaatan Saul? 1, berani mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dalam 1 Samuel 13 ayat 19 sampai 14. 2, membiarkan agak raja Amalek hidup dan mengambil jarahan-jarahan yang tambun dari orang Amalek. Puji Tuhan. 1 Samuel 15. Itu ketidaktaatan daripada Raja Saul. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel. Belajar dengar-dengaran ya. Amin. Imamat rajani hamba-hamba Tuhan, sampai ke pelayan Tuhan, sampai kepada seluruh sedang jemaat. Belajar taat, setia, dengar-dengaran. Puji Tuhan. Ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel. Ya. Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Ya, mengaku dosa, tapi perhatikan terus. Tetapi aku takut kepada rakyat. Ya. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Saul mengaku dosa. Tetapi sesungguhnya Saul ini hidup menuruti perasaan manusia daging. Waktu ketidaktaatan yang pertama, seharusnya dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Samuel. Untuk menunggu dia 7 hari di Gilgal. Sebab Tuhan mau bertanya tentang keselamatan bangsa Israel.
Sebab bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Saul akan menghadapi Filistin. Maka untuk mengerti apa maksud Tuhan di dalam peperangan itu, maka Saul harus menunggu Samuel 7 hari. Karena Samuel harus mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Menantikan jawaban dari Tuhan. Tetapi karena dia melihat bangsa itu, tentara Israel sudah berserak-serak, akhirnya dia pun ketakutan. Lalu segera mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Artinya bahwa Saul ini adalah manusia daging yang hanya menuruti perasaan manusia daging. Untuk apa mengaku dosa, tapi hari-hari menuruti perasaan manusia daging. Bukan perasaan, pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Hari-hari aku dosa, hari-hari aku dosa. Seperti Saul, akui dosanya kepada Samuel. Tapi hari-hari juga menuruti perasaan manusia daging. Untuk apa? Itu loh Saul, saudaraku. Ayat 25. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Bagus, kelihatannya bagus. Tampilan luar bagus, mulutnya bagus sekali. Terus? Kembalilah bersama-sama dengan aku. Terus? Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kita lihat di sini. Ibadahnya tidak sampai kepada penyembahan. Sebab ibadahnya ditentukan oleh situasi, kondisi, dan keadaan yang ada. Sesuai dengan ungkapannya, kembalilah engkau kepadaku supaya aku menyembah Tuhan. Itu ibadah yang tidak memuncak sampai kepada penyembahan. Karena ibadahnya ditentukan oleh situasi, ibadahnya ditentukan oleh keadaan, ibadahnya ditentukan oleh kondisi yang ada, ibadahnya ditentukan oleh manusia. Itu tidak benar. Ibadah semacam ini tidak akan memuncak sampai kepada doa penyembahan. Yang masih muda-muda, kalau orang tua tidak ibadah, anak muda harus beribadah. Tidak boleh ditentukan oleh siapapun. Sebaliknya orang tua, kalau melihat anak lemah, orang tua harus ibadah terus. Tidak boleh dipengaruhi. Masa kita menyembah karena orang lain? Masa kita menyembah Tuhan Allah yang hidup yang harus disembah karena orang lain? Karena situasi, karena kondisi, karena keadaan, karena tidak punya uang? Punya uang, tidak punya uang, tetap kita sembah Allah yang hidup. Memang dia layak untuk disembah. Orang tidak ikut menyembah, ikut atau tidak, kita harus tetap menyembah. Amin. Enak sekali pengertian ini. Amin. Sehingga dengan pengertian yang kita punya dari surga, kita dapat menyenangkan hati Tuhan setiap kali kita menghadap Tuhan lewat ibadah. Amin. Ini bukan ibadah ecek-ecek. Kita belajar ibadah yang sungguh-sungguh. Di surga tidak ada ibadah ecek-ecek. Dengar firman, angkat kaki, ongkang-ongkang kaki, tidak ada. Semua tersungkur di hadapan tahta itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 26 sampai 27. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, Ya. Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Ya. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Hati-hati jangan tolak firman supaya kita jangan ditolak ya. Amin. Terus? Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ini loh. Melayani, jadi raja, tapi sebetulnya ditolak. Banyak begitu hamba-hamba Tuhan. Dia hanya melayani karena kehendak sendiri. Terus? Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Puji Tuhan. Lihat, akhirnya ketika Samuel hendak pergi meninggalkan maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Singkatnya Saul mengoyakkan puncak jubah Samuel. Ini puncak dari
pemberontakan daripada Saul kepada Tuhan. Ini sudah setara dengan menghujat roh Allah. Mengapa saya katakan menghujat roh Allah? Punca jubah imam besar, di bawahnya itu bergantung giring-giring dan buah delima berselang-seling. Buah delima, giring-giring. Buah delima, giring-giring. Jadi kalau ini terkoyak dari punca jubah seorang imam besar, itu sama dengan menghujat kemah kediaman Allah dan menghujat segala sesuatu yang ada di dalam kemah kediaman Allah. Menghujat kegiatan roh. Tidak diampuni lagi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Giring-giring di ujung punca jubah itu gambaran dari gereja Tuhan. Bergantung kepada punca jubah. Bergantung kepada kebangkitan Yesus Kristus. Bergantung kepada kemurahan Tuhan. Kalau itu koyak, sama dengan menghujat Roh Kudus. Kemudian giring-giring di bawah punca jubah imam besar, itu berbicara tentang hadirnya seorang imam besar dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Apa tanda hadirnya seorang imam besar di tengah ibadah? Ada suara bahasa lidah, suara giring-giring, bahasa lidah. Sebagaimana nanti sebentar, setelah kita dengar firman, hati kita didorong untuk menyembah Tuhan. Segala lidah mengaku, mulut mengagungkan Tuhan Yesus. Itu tanda bahwa imam besar hadir di tengah ibadah ini untuk mengadakan pelayanan pendamaian terhadap dosa. Kalau itu koyak, sama dengan menghujat Roh Kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saya tidak habis pikir. Kalau seorang imam dengar firman, tapi ujungnya tidak bisa mengerti menyembah, saya tidak mengerti. Ini orang hubungannya dengan Tuhan seperti apa? Ini perlu dipertanyakan. Hanya sekedar melayani, tidak memuncak sampai ke penyembahan, tidak ada artinya. Itu namanya pelayanan karena kehendak sendiri. Bukan kehendak Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Singkatnya Saul menghujat Roh Kudus. Selanjutnya kita akan memasuki berkat yang baru. Wahyu 13 ayat 2. Wahyu 13 ayat yang kedua. Baca. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Ya. Dan kakinya seperti kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Puji Tuhan. 3 bagian dari ayat 1. Pada pasal 13 kita sudah lihat. Bagian yang pertama, seekor binatang yang keluar dari dalam laut. Bagian yang kedua, wujud dari binatang itu bertanduk 10, berkepala 7, dan 10 mahkota di atas tanduk-tanduknya. Bagian yang ketiga adalah pada kepala binatang itu tertulis nama-nama hujat telah disampaikan. Amin. Amin. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Amin. Kemudian ayat 2 telah dibaca, binatang yang dilihat oleh Rasul Yohanes dalam penglihatan di Pulau Patmos serupa dengan macan tutul, kemudian dan kakinya seperti kaki beruang. Kakinya seperti kaki beruang, terus dan mulutnya seperti mulut singa. Dan mulutnya seperti mulut singa. Jadi binatang yang keluar dari dalam laut yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos merupakan gabungan atau kombinasi dari 3 jenis binatang, yakni macan tutul. 1 macan tutul, 2 beruang, 3 singa. Inilah kombinasi atau gabungan dari 3 jenis binatang. 1 macan tutul atau disebut juga macan kumbang, 2 beruang,
3 singa. Puji Tuhan. Kombinasi dari 3 jenis binatang ini merupakan binatang buas, bukan binatang jinak. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah alat yang digunakan oleh naga atau setan untuk memporak-porandakan gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan. Sebab, ulangi baca bagian B ayat 2. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Naga itu memberikan kepada binatang yang keluar dari dalam laut itu, 1, kekuatannya. 2, tahtanya. 3, kekuasaannya yang besar. Sehingga nanti binatang yang keluar dari dalam laut, itulah antikris, terlihat berwibawa. Seolah-olah ada dalam kemuliaan Allah. Kemudian terlihat jelas ada kuasa di tengah ibadah dan pelayanannya. Sehingga nanti banyak orang terkecoh. Dan akhirnya menjadi pengikut atau bagian dari antikris. Puji Tuhan. Haleluya. Tiada seorang manusia yang dapat menjangkau pengertian ini sesuai dengan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini, kalau dia mengolah apa yang tertulis ini dengan pengertian manusia daging. Amin, saudaraku. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan dengan belas kasih-Nya, walaupun kita orang yang kecil, terkucilkan, tidak masuk hitungan, Tuhan menyatakan isi hatinya yang paling dalam itu kepada kita. Apa namanya kalau bukan kemurahan? Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, berdoa saja. Supaya Tuhan menyatakan belas kasih-Nya. Sehingga kita kembali melihat berkat yang baru, berkat ayat yang kedua. Tentang kombinasi 3 jenis binatang buas ini. Di minggu yang akan datang, berdoa supaya Tuhan bukakan rahasianya. Supaya nyata belas kasih Tuhan kepada kita. Kita mengerti rencana Tuhan, mengerti soal ibadah dan pelayanan, siasat setan kita mengerti di tengah ibadah dan pelayanan, sehingga kita tidak tertipu. Itu cara Tuhan menolong kehidupan kita di hari-hari terakhir ini. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.